Jadi yang aku buka dua aja nih ya. Ya ada 3 poin. Dua aja lah. Ya. Yang namanya sabar itu ya banyak macam. Kita menerima kehendak Allah. Apapun yang terjadi. Juga bisa sabar dengan contohnya temanku perempuan. Aku dilatih dari situ. Aku bisa sabar ya menghadapi sikapnya gitu ya. Jadi sabar tuh banyak macam. Orang sholat pun belum tentu sabar karena aku banyak udah contohnya gitu. Orang sabar pasti sholat karena dia tahu hakikatnya di dunia ini siapa yang menggerakkan, siapa yang menakdirkan sesuatu. Nah, yang terpenting yaitu merayu terus dan merengek-rengek lah. Kalau aku bilangnya ya, kalau orang bilang-bilang, aku nggak perlu mintalah sama Allah, Allah tahu hatiku. Itu keangkuhan yang sangat tipis, yang sangat apa ya, yang sangat tidak ketara. Gitu. Padahal Allah tuh sukanya dirayu, disayang, diminta-minta. Nah, walaupun terkadang Mas Hakim cuma lintasan hati Allah kabulkan, Allah itu yang kabulkannya. Tapi kita perlu merayu Allah. Kenapa? Biar gak ada keangkuhan di situ. Ya, itu loh. Namun kita harus ingat, ketika kita berhasil, kita bersyukur. Puas jangan. Ketika kita gak berhasil, belum Allah ciptakan, kalau belum Allah ciptakan tuh belum Allah wujudkan ya. Itu sabar dan sholat di situ. Ya. Sabar dan sholat ini ada dua macam gitu. Sholat tuh ada dua sih, ada dua, tapi tiga sih aslinya sih ya, tiga. Tapi yang satu aku gak buka, yang belum waktunya aku buka gitu aja. Ya. Jadi sholat tuh ada dua macam, gitu. Dua macam. Yang satunya, jangan karena situlah belum waktunya ya. Jadi ya sabar dan sholat ini banyak makna, banyak pengalamannya. Kita contohnya ingin sesuatu gitu, tapi belum terwujud. Kita jangan menyerah di situ. Kita jangan putus asa. Itu Allah benci. Gitu ya. Allah sangat benci dan sangat membenci orang yang menyerah. Itu aja. Dan Allah sangat benci dengan orang yang berputus asa akan meminta kepadanya. Dan satu hal yang harus kalian ingat, Allah tuh paling gak suka kalau kita gak minta. Kalau kita gak minta ngerayu ya. Allah tuh suka dirayu. Allah tuh suka dimanja-manja. Makanya Mas Hakim walaupun temanku bilang kayak orang gila kayak udah gak peduli. Yang penting terwujud gitu. Gak peduli aku. Ya, namanya Toriko Kidang Kiding, cari aja tuh di YouTube kalau ada. Makanya bab sabar nih juga harus kita apalagi ya, kita dalami lagi, kita renungi lagi. Kuncinya ini. Orang sholat belum tentu sabar. Orang sabar udah pasti sholat. Karena dia tahu siapa yang menghendaki takdirnya. Karena dia tahu siapa yang menghendaki kehendaknya. Nah, tuh. Ya. Jadi
tetap jalankan amanah yang diberi. Allah akan memberi apa yang kau minta. Itu yakin, harus yakin ya. Jangan sekali-kali gak yakin ya. Karena itu juga bentuk putus asa yang sangat gak terlihat, yang sangat Allah benci. Kalau kita udah gak yakin, itu adalah putus asa yang sangat Allah benci. Paling Allah gak suka. Makanya Hakim gak pernah gak minta. Hakim gak pernah dia gak ngerayu. Hakim gak pernah gak minta jalan ke Allah. Pasti dia minta. Pasti dia ngerayu gitu. Hakim tidak pernah tidak melibatkan Tuhannya di dalam kehidupannya. Pasti dia libatkan. Apapun itu. Maupun hiburan, maupun kesenangan, kesedihan. Pasti dia libatkan Tuhannya. Karena dia tahu siapa yang memberi ini. Ya. Libatkan Allah di segala situasi, di segala keadaan. Aku bilang sekali lagi, sabar itu penting. Sholat itu penting. Nah, sholat ini ada 3, tapi aku bukanya 2, yaitu aku ulang-ulang lagi, yaitu 1, syariat, hakikat. Kalau kita udah bisa ke situ dana, contoh sholat hakikat, ya, sholat hakikat, sholat diam, menyaksikan aja apa yang terjadi di depan, menyaksikan aja, maupun senang, sedih, maupun gak enak, disaksikan aja. Inilah yang orang banyak keliru. Allah udah bilang di Al-Quran, sholat dan sabar. Aslinya sabar dan sholat. Karena sabar dulu baru sholat. Ya, aku banyak contoh. Diriku dulu ya, gak pernah sabar ya. Tapi sekarang pelan-pelan belajar. Pelan-pelan udah belajar, dikit-dikit ya. Jadi jangan pernah putus asa itu aja. Akan pertolongan Allah yang akan datang. Gini, kalau kalian gak tahu cara merayu Allah, ini aku keluarkan. Ya Allah, aku tidak mengharap kepada hamba-Mu ya Allah. Aku tidak mengharap kepada makhluk-Mu ya Allah. Dan aku tidak berharap kepada siapapun, kecuali bergantung kepada-Mu ya Allah. Terserah Engkau mau lewat mana ya Allah. Gitu. Dan itu yang selalu Mas Hakim terapkan selama ini. Yang Mas Hakim praktekkan selama ini. Kalau berhasil, ya Allah. Kalau gagal, ya Allah. Itu aja. Karena kalau berhasil ya kita layak untuk mendapatkan. Kalau kita belum berhasil, kita belum layak untuk mendapatkan. Itu sih. Jadi di sini aku menegaskan, sabar dulu baru sholat. Itu. Tanpa kita sabar, bagaimana kita disenggol orang di jalan? Mana kita bisa sabar? Kalau kita tidak tahu kesabaran itu bagaimana? Itulah ketika kita diganggu di
jalan tuh pasti ada berbisik tuh, dengar atau tidak dengar kalian, pasti ada berbisik ego ya. Jadi ingat pesanku, sabar dan sholat. Renungi kata-kata ini.